Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, dalam masa biasa yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Putramu Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Semoga kami bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, suatu pertumbuhan fisik tentu membutuhkan proses dan energi. Sebagaimana makanan jasmani membuat kita tetap hidup, kuat dan bertumbuh dengan baik, demikian juga halnya dengan pertumbuhan iman. Kita membutuhkan makanan rohani melalui kegiatan-kegiatan kerohanian, sehingga membantu dan menjaga iman serta pengharapan kita terhadap berbagai guncangan hidup. Oleh karena itu, setiap orang harus mengerti dasar ibadahnya dan memiliki keyakinan. Bacaan-bacaan hari ini memberikan inspirasi kepada kita untuk saling meneguhkan dalam perkataan dan perbuatan baik. Sebab jika kehidupan rohani kita tidak bertumbuh dan terpelihara, maka pada gilirannya ia akan layu dan mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di negara yang kita cintai ini, tentu kita sering mengalami bahwa suara mayoritas lebih berkuasa dan minoritas kerap mengalah.
Dan terkadang kita menjadi kecil hati dan tidak berani memperlihatkan nilai-nilai keagamaan yang universal seperti cinta kasih. Sebagai orang beriman, kita seharusnya melihat kenyataan ini sebagai suatu tantangan dan peluang. Kita hadir untuk memancarkan cahaya seperti nyala lentera atau pelita yang berpijar dalam kelam malam. Cahaya kebaikan yang kita upayakan, sekalipun kecil, dapat memberi tuntunan bagi siapapun yang sedang melangkah dan tinggal dalam kegelapan. Setiap orang beriman perlu menjadi pelita yang bernyala dan menerangi orang lain melalui perkataan dan perbuatan baiknya setiap hari. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus dari kita yang beriman kepadanya, agar pelita itu tetap bernyala dan menyinari semua orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang beriman, kita diharapkan menampilkan diri apa adanya. Tak perlu ada yang dirahasiakan. Biarlah kelebihan dan kekurangan kita diketahui orang. Kita membawa pelita bernyala dalam hidup bukan untuk menerangi diri kita saja, tetapi juga orang lain agar mengambil jalan yang benar. Tahu mana yang baik, mana yang tidak, tahu mana yang bersih dan mana yang kotor. Dengan demikian, kita bisa selalu mengambil keputusan yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan. Kita terus menyalakan pelita iman kita, agar pelita iman kita itu bukan hanya menerangi perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, tapi juga menerangi sesama kita untuk sampai kepada Tuhan. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.